pemimpin orang-orang beriman, yakni Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niat. Innama ini adatul hasr, pembatasan. Jadi hanya amal perbuatan yang niatnya semata-mata mengharapkan ridha Allah itulah yang akan diterima oleh Allah dan mendatangkan kebaikan, mendatangkan keberkahan. Jadi penggunaan adatul hasr, pembatasan pada hadis ini menunjukkan bahwa hanya perbuatan-perbuatan yang dilandasi niat mengharapkan ridha Allah itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah diterima oleh Allah, maka Allah akan melimpahkan keberkahan, kebaikan, dan kemuliaan dunia hingga akhirat. Hadis yang pertama ini memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya niat ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sisi inilah kita mengetahui keberkahan Al-Imam An-Nawawi. Di sisi inilah. Jadi beliau dalam beberapa karyanya seperti Al-Arba'in ini, juga Riyadhus Shalihin dan kitab Al-Adhkar selalu mencantumkan hadis innamal a'malu binniyat pada posisi pertama. Di kitab Arba'in hadis pertama. Di kitab Riyadhus Shalihin hadis pertama. Di kitab Al-Adhkar juga pembahasan pertama. Makanya beliau yang wafat dalam usia muda, tapi keberkahan ilmunya dirasakan banget. Keberkahan ilmunya terus berlimpah kepada beliau. Buktinya karya-karya beliau senantiasa dibaca oleh umat Islam. Di pesantren-pesantren, di majelis-majelis, di masjid, di musola, para guru, para kiai, para habaib membaca kitab-kitab karya beliau dan mengajarkannya kepada umat Islam. Padahal beliau telah wafat sekian ratus tahun lamanya dari kita. Tapi baca kitabnya terus dilakukan oleh kita. Namanya terus disebut oleh umat Islam. Beliau tidak sempat berumah tangga karena sibuk dengan ilmu. Tapi anak-anaknya demikian banyak. Anak-anaknya berdasarkan ilmu itu banyak dan mendoakan beliau. Maka kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari sejarah kehidupan beliau yang penuh dengan keberkahan ilmu. Karena ilmu yang beliau sampaikan, kemudian dituliskan, dibukukan, itu semuanya dilandasi karena niat mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun kebaikan yang kita lakukan, jika dilandasi niat semata-mata mengharapkan ridha Allah, keberkahannya demikian
besar yang akan didapat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu, amal-amal itu tergantung pada niat. Niat mengharapkan ridha Allah, keberkahan melimpah. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi tiap-tiap seseorang itu tergantung apa yang diniatkannya. Dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang itu tergantung dari apa yang dia niatkan. Dalam Al-Quranul Karim, Allah mengingatkan kepada kita, ayatnya sering kita baca dalam surah Al-Bayyinah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Dengan ikhlas. Termasuk ketika seseorang berkurban, yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaannya. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaannya. Ini juga memberikan isyarat kepada kita, laksanakanlah kebaikan apapun termasuk ibadah kurban itu semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan yang dilandasi niat mengharapkan ridha Allah itulah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya ia untuk Allah dan Rasulnya. Al-hijrah secara bahasa di antara maknanya adalah at-tarku, meninggalkan. Ai tarkul kufri ilal iman, meninggalkan kekufuran menuju kepada keimanan. Al-hijrah tarkul jahli ilal ilmi, meninggalkan kebodohan kepada ilmu pengetahuan. Jadi orang yang meninggalkan kebodohan, dia menuntut ilmu agar mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah. Itu juga hijrah berdasarkan makna lugawi. Jadi hijrah itu bukan sekedar kita meninggalkan satu tempat yang tidak baik kemudian pindah ke tempat yang baik. Hijrah itu makna yang lebih luas adalah meninggalkan kondisi yang tidak baik menuju kondisi yang baik atau yang lebih baik. Bodoh itu keadaan yang gak baik, kita tinggalkan, kita nuntut ilmu, itu berarti kita sedang berhijrah. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk menuju kebiasaan-kebiasaan yang baik, itu juga hijrah. Sebelumnya nggak pernah hadir di majelis ilmu, kemudian dapat hidayah dan taufik dari Allah, jadi rajin hadir di majelis ilmu, meninggalkan kebiasaan yang tidak baik kepada kebiasaan yang baik, meninggalkan kebodohan kepada pengetahuan, berarti orang itu telah berhijrah. Dari segi penampilan misalnya, yang tadinya acak-acakan, dilihatnya kurang pantas, lambat laun dia mikir,
Dia lihat para ulama, para kiai, orang-orang soleh, penampilannya walaupun tidak mewah tapi sedap dipandang mata. Kemudian dia contoh, dia tiru, dia teladani. Dia tinggalkan penampilan yang kurang baik menuju penampilan yang baik sambil dibarengi dengan peningkatan kualitas akhlak dan budi pekerti. Berarti dia telah berhijrah. Yang tadinya kagak mau baca Quran jadi rajin baca Quran. Yang tadinya malas sholat berjamaah jadi rajin sholat berjamaah. Itu hakikatnya dia telah berhijrah. Meninggalkan keburukan-keburukan, kemudian melakukan ketaatan, melakukan ibadah kepada Allah, itu hijrah. Dan semuanya itu hadirin rahimakumullah harus dilandasi dengan niat mengharapkan ridha Allah. Maka orang yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan ridhonya Allah, dia akan mendapatkan cintanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya berkah. Nah, kalau ini sudah bisa kita lakukan, hadirin yang dimuliakan Allah, insya Allah dunia bakalan ngikut. Jadi kalau kita niatnya mengharapkan ridha Allah, nanti fasilitas-fasilitas dunia, kemudahan-kemudahan dunia Allah berikan, karena Allah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada hambanya yang ikhlas mengharapkan keridhaannya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan siapa yang hijrahnya itu karena dunia yusibuha, dia dapetin. Dia hijrahnya karena dunia, dia dapetin. Ada yang hijrahnya meninggalkan satu keadaan kepada keadaan berikutnya, satu tempat ke tempat berikutnya. Umpamanya dia tinggal di daerah Sumatera, kemudian pindah ke Jakarta, dia kan hijrah. Di Jakarta ngapain? Dia pengen bangun usaha supaya usahanya maju, dapat. Sungguh-sungguh, tekun, ulet, dapat. Asalnya dari Madura, pindah ke Jakarta, buka warung Madura 1 kali 24 jam. Karena ulet, karena tekun, dia pengen maju, dapat. Apalagi kalau niatnya dalam rangka mencari nafkah, kemudian mengharapkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, ibadahnya tekun, ngajinya rajin, maka insya Allah dapat keberkahan dunia dan akhirat. Jadi silakan saja kita niat berhijrah sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Namun semua itu harus dilandasi niat mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Orang haji, orang umrah, dia berangkat dari rumah, meninggalkan tanah air menuju tanah suci. Dia punya rencana nanti di depan Ka'bah, nanti di Hijr Ismail, nanti di Multazam, nanti di Raudhah. Dia pengen minta ini itu, segala macam kebutuhan dari A sampai Z dia udah siapkan untuk dia sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di tempat-tempat yang mustajab. Silahkan. Namun tetap itu semuanya dilandasi mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita ibadah atau melakukan kebaikan, niatnya bukan karena Allah atau karena Allahnya itu dinomor sekiankan. Yang kita ingat hajat kita doang, niatan kita doang. Khawatir nanti pulang haji, pulang umroh kagak kesampaian, akhirnya kita kecewa. Tapi kalau niatnya mengharapkan ridha Allah, entar tuh serimpilan-serimpilannya bakalan ngikut. Nah, ini yang ingin disampaikan melalui pembahasan hadis innamal a'malu binniyat di sini, bahwa orang yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya itu akan ngedapetin keberkahan dunia, keberkahan akhirat. Tapi kalau niatnya hanya li dunia yusibuha, ya li dunia yusibuha. Kalau niatnya karena dunia doang, dia dapat itu aja, tapi tidak mendapatkan keberkahan.
Awi imra'atin yankihuha, atau dia hijrah karena perempuan yang hendak dinikahinya, dia dapetin. Tapi kata Nabi, fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Hijrahnya itu ila ma hajara ilai, sesuai dengan niat hijrahnya. Dia pengen perempuan, dia dapetin. Dia pengen harta, dia dapetin. Dia pengen usaha maju, dia dapatkan. Sesuai dengan niatnya dia. Kalau itu yang dikehendakinya, dia akan dapatkan. Tapi tidak mendapatkan redhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita pengen dalam hidup ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan itu maka insya Allah hajat dunia dan hajat akhirat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan dunia dan akhirat akan kita peroleh karena amal yang kita lakukan, perbuatan yang kita kerjakan, ibadah yang kita laksanakan, kita landasi dengan niat lillahi ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan Dzulhijjah yang dimulai pada hari ini ya, tanggal 1 Dzulhijjah, ini kesempatan bagi kita untuk mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di bulan Dzulhijjah ini hadirin, berkumpul ibadah-ibadah besar di dalamnya. Di bulan Dzulhijjah ada ibadah puasa. Kita bisa melaksanakan ibadah puasa mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, yang pengen ngerjain puasa silahkan kerjakan puasa dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Yang belum biasa, ya udah tanggal 8 dan tanggal 9 Dzulhijjah. Itu 2 hari juga rasanya masih banyak. Ya udah, paling enggak tanggal 9 Dzulhijjah. Supaya kita dapat kemuliaan di bulan yang mulia ini. Karena di bulan yang mulia ini tadi saya katakan berkumpul ibadah-ibadah besar seperti puasa. Kemudian apalagi? Salat. Di bulan Dzulhijjah ada salat Idul Adha. Setelah itu ada ibadah berkurban. Sebelum itu ada pelaksanaan ibadah haji yang wukufnya di padang Arafah menjadi inti dari pelaksanaan ibadah haji. Jadi rukun Islam yang 5, yang pertama syahadat, kemudian sholat, puasa, zakat, haji, itu ibadah-ibadah besar ada di bulan Dzulhijjah. Dan mulai tanggal 1 kita perbanyaklah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang sudah bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah bertakbir. Jadi saya sebelum berangkat kemari lihat siaran langsung di Masjidil Haram, bertakbir. Dan itulah cara kita untuk memuliakan bulan Dzulhijjah, memperbanyak zikrullah, bertakbir, bertahlil, bertahmid. Kita zikirin lafaz Allah, 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 Allah. Kita perbanyak menyebut kalimat-kalimat thayyibah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang Allah, 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 Allah. Ada yang hu. Pernah dengar nggak zikir begitu? Hu.
Itu semuanya kembali kepada Allah. Dan disitulah keistimewaan zikir lafzul jalalah. Kita perbanyak di bulan Dzulhijjah. La ilaha illallah. Lafzul jalalahnya aja yang kita jadikan zikiran. Allah, 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 Allah. Kata ulama, kenapa sih lafzul jalalah itu menjadi begitu istimewa untuk kita zikirkan? Karena lafaz Allah itu, hadirin rahimakumullah, lafaz Allah itu terdiri dari huruf alif, lam, lamnya 2 ya, lam, kemudian ha, 4 huruf. Alifnya diilangin jadi lillah, Allah juga. Alifnya diilangin lillah, bagi Allah. Lamnya diilangin tinggal lahu, Allah juga. Lahul mulku, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Baginya, bagi Allah, apa yang di langit, apa yang di bumi. Lamnya diilangin lagi tinggal hu, kul hu, huwa, dia. Dianya kembali ke Allah. Itulah keistimewaan lafaz Allah yang bisa dijadikan zikiran rutin kita, terutama di bulan Dzulhijjah ini. Allah, 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 hu, huwa. Artinya dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir kita banyakin di bulan Dzulhijjah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa kita yang kita kerjakan ada yang dari tanggal 1 sampai 9 atau 8 dan 9 atau 9 aja kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat Idul Adha kita laksanakan nanti mengharapkan keridhaan Allah. Ibadah kurban kita itu pun kita niatkan karena mengharapkan ridha Allah. Maka ibadah, amal, kebaikan yang kita niatkan karena mengharapkan ridha Allah, itu yang akan diterima oleh Allah dan memberikan banyak keberkahan buat kita. Hadirin rahimakumullah. Maka pengamalan hadis yang kedua ini, pengamalan hadis yang pertama ini maksud saya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, hendaknya menjadi dorongan buat kita untuk betul-betul menjaga niat mengharapkan ridha Allah, menjaga keikhlasan kita. Ikhlas mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, amal soleh itu atau ibadah itu ada yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dibahasakan dalam Al-Quran dengan hablum minallah. Ada juga ibadah atau perbuatan baik yang kaitannya dengan sesama manusia, yang disebut dengan hablum minan nas. Baik hablum minallah maupun hablum minan nas, semuanya harus dilandasi niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya Al-Imam An-Nawawi yang tadi saya sampaikan di awal. Beliau hidupnya berkah, padahal umurnya pendek. Ya, umurnya pendek, tapi keberkahannya demikian berlimpah untuknya. Umurnya pendek, manfaatnya besar, keberkahannya berlimpah. Kan orang ada yang gitu tuh, umurnya pendek, tapi hidupnya manfaat sehingga berkah. Ada umurnya panjang, tapi hidupnya kurang manfaat, sehingga tidak ada keberkahan dalam hidupnya.
Ada juga umurnya panjang, hidupnya juga manfaat. Ada umur pendek, hidupnya manfaat, keberkahannya berlimpah. Ada umurnya panjang, hidupnya kagak manfaat, sehingga tidak ada keberkahan. Ada umurnya panjang, hidupnya juga manfaat. Ada umurnya pendek, hidupnya kagak manfaat. Pilih mana tuh? Pilih mana? Yang pertama, umur pendek, hidupnya manfaat, berkah. Umurnya panjang, hidupnya kagak manfaat, gak berkah. Umurnya pendek, kagak ada manfaat, gak berkah. Yang terakhir, umur panjang, terus hidupnya manfaat. Pilih yang mana? Kayak pilih yang terakhir nih rata-rata ya. Kayaknya umurnya panjang, hidupnya manfaat. Ya, kabul insya Allah. Nah, saya lihat ini kayaknya wajah-wajah yang umurnya panjang semua nih kayaknya nih, amin. Jadi Imam Nawawi hidupnya pendek, tapi manfaat sehingga keberkahannya terus melimpah buat beliau. Biar kata orang yang udah wafat ratusan tahun, jaraknya ratusan tahun, lebih dari 500 tahun, 700 tahun bahkan, ya, hampir 800 tahun jarak beliau wafat sampai zaman kita sekarang. Tapi namanya disebut oleh umat Islam, karyanya terus dibaca, ilmunya terus disampaikan oleh para guru kita. Ya Allah, umurnya nggak sampai, kemarin saya bilang berapa tahun wafatnya? Ada yang ingat nggak? Ya Ustaz baru-baru ingat umurnya Imam Nawawi wafat. Ya, nggak sampai 50 tahun. Nggak sampai 50 tahun. Tapi hidupnya begitu bermanfaat, sehingga keberkahan melimpah ruah untuk beliau. Masya Allah. Maka kita yang masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sia-siakan waktu dan umur yang Allah berikan kepada kita, kecuali kita isi dengan ibadah, dengan kebaikan, dengan prestasi-prestasi yang bisa kita ukir, mumpung kita masih diberikan nikmat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Nawawi umurnya kagak sampai 50 tahun, nggak nyampe. Sekitar 46 apa ya, 46 tahun. Tapi ya Allah, keberkahan hidupnya lebih dari usianya. Ini patut kita contoh. Coba tokoh-tokoh yang dikenang oleh kita umat Islam, itu umurnya muda-muda, ya, muda-muda dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah nggak Bapak Ibu ziarah keluar Batang, pernah nggak? Hah? Pernah ya? Habib Husain bin Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus wafat 1756 wafatnya. Tapi kalau 1756 sekarang 2024. Itu beliau wafat umurnya masih dalam umur yang muda ya, usia muda, masih usia muda. Jadi beliau wafat dalam usia muda, tapi hidupnya manfaat dan berkah. Buktinya sampai sekarang kagak berhenti makamnya diziarahin oleh umat Islam. Sampai sekarang. Itu saya lagi mikir aja tuh, kalau berziarah ke makam orang-orang soleh, bagaimana waktu hidupnya? Ya, bagaimana waktu hidupnya tuh beliau-beliau. Beliau nggak adanya aja, orang terus datang. Nggak pernah berhenti tuh. Ada aja gitu, selesai kita ziarah, datang lagi. Masya Allah. Ke makam para wali Songo. Orangnya udah meninggal dunia, tapi masih jadi sebab datangnya rezeki buat yang hidup. Coba
Ya kan kalau kita pengen ziarah ke makam Sunan Gunung Jati, misalnya ke Sunan Gunung Jati, itu kan kanan kiri banyak orang yang dagang. Kenapa dia dagang di situ? Karena rame. Itu rame ngapain? Pengen ziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Sehingga yang udah meninggal dunia aja masih bisa memberikan manfaat kepada yang hidup. Bagaimana waktu hidupnya? Maka beliau-beliau adalah hamba-hamba pilihan Allah yang ikhlas. Sehingga keberkahan Allah berikan bukan cuma saat beliau masih hidupnya. Saat beliau nggak adanya pun tetap keberkahan Allah berikan kepada beliau. Orang selalu ziarahi. Bahkan keberkahannya ikut dirasakan oleh yang hidup. Itu karena ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena itulah dengan pembahasan hadits innamal a'malu binniyat ini, baik ibadah yang kaitannya dengan Allah, hablum minallah, atau bisa kita istilahkan dengan bahasa kesalehan individual, maupun hablum minan nas, kesalehan sosial, itu keduanya harus dilandasi lillahi ta'ala. Harus dilandasi lillahi ta'ala. Kita ibadah yang kaitannya dengan kesalehan individual, sholat 5 waktu, ya, haji, puasa, itu kan kesalehan individual. Itu nggak diterima oleh Allah kecuali mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kesalehan sosial seperti apa? Seperti berkurban, ya, berinfak, berbagi. Itu kesalehan sosial. Itu juga baru diterima oleh Allah kalau niatnya mengharapkan ridha Allah. Kita bantu pembangunan masjid, renovasi masjid, pembangunan pesantren, kesalehan sosial. Itu baru diterima oleh Allah dan mendatangkan keberkahan jika dilandasi lillahi ta'ala. Karena dilandasi lillahi ta'ala, ketika dia menyumbang, ketika dia berbagi, ketika dia berkurban, datang itu, ya, keberkahan itu datang. Rezekinya tambah berkah, usahanya tambah berkah, keluarganya berkah, anak cucunya berkah, hidupnya berkah, umurnya berkah, ilmunya berkah. Itu akan ikut karena niat awalnya adalah lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Orang kalau sudah lillahi ta'ala berarti menjadikan Allah sebagai sandaran hidupnya. Sandaran hidupnya. Kalau kita bersandar kepada pangkat dan jabatan, itu ada masanya. Kalau orang bersandar pada kekayaan, suatu saat kekayaan itu akan habis. Kalau dia bersandar pada fasilitas-fasilitas dunia, suatu saat akan Allah cabut. Tapi kalau dia bersandar lillahi ta'ala, Allah maujud, Allah baqa, Allah maha segalanya, Allah kekal, maka kita pun keberkahan yang didapat bukan cuma sementara, tapi seterusnya. Maka kita jangan individualis, ya. Kita jangan individualis. Dalam Al-Quran hadirin yang dimuliakan Allah, ada satu surat namanya Al-Ankabut. Apa namanya? Al-Ankabut. Bukan Kalangkabut, ya. Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut. Ini perumpamaan yang Allah berikan bahwa Al-Ankabut itu kan bahasa Arab dalam bentuk mufrad, dalam bentuk tunggal. Al-Ankabut itu seekor laba-laba. Jamaknya anakib. Seekor laba-laba. Seekor laba-laba bahasa Arabnya Al-Ankabut. Karena Allah sebut dalam bentuk tunggal,
maka kita bisa mengambil isyarah dari Allah, mengambil pesan dari Allah. Kenapa sih Allah sebut Al-Ankabut dalam bentuk tunggal, tidak dalam bentuk jamak? Karena Al-Ankabut yang artinya seekor laba-laba itu, hadirin, memang hidupnya individualistik dan egois. Dia bangun rumah rame-rame apa sendiri? Sendiri. Dia bikin sarang kan sendiri tuh. Terus dia cari mangsa sendiri. Udah dapat dimakan rame-rame apa sendiri? Sendiri. Dia bangun rumah sendiri, dia cari makan sendiri, dia mangsa sendiri, dia makan sendiri, dan dia tidak berinteraksi dengan teman-temannya. Karena dia nggak berteman, hidupnya sendirian, individualis. Individualis dan egois. Cari makan sendiri, dia makan sendiri, dia nggak punya teman, bahkan dia menganggap siapapun menjadi musuhnya. Bukan cuma temannya yang dia mangsa, keluarganya, bahkan pejantannya yang membuahi dia makan juga kalau dia masuk perangkapnya. Nah, kita jangan seperti laba-laba yang pola hidupnya individualistik dan egois. Dia merasa kekayaan yang dia dapat hasil usaha sendiri, kesuksesan yang dia peroleh hasil usaha sendiri, tidak ada kaitannya dengan pihak manapun dan siapapun. Dia tidak menyandarkan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya jadi ngeblangsak. Orang yang pola hidupnya individualis, egois, bagaikan seekor laba-laba, hidupnya meskipun dia dapatkan itu fasilitas dunia, kemewahan, kekayaan, pangkat dan jabatan, tapi karena dia merasa dia peroleh hasil sendiri, hidupnya resah, hidupnya gelisah, hidupnya kalang kabut. Dan ternyata kalang kabut itu berasal dari bahasa Arab kal-ankabut, hidupnya seperti seekor laba-laba. Maka ibadah yang kita lakukan harus mengharapkan ridha Allah, kemudian kita harus berbagi dengan sesama kita. Itu pun niatnya karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah kurban. Kita niatkan karena Allah, kemudian kita berbagi dengan sesama kita. Haji pun tanda kemabrurannya, kata Nabi, dua. Yang pertama ifsya'us salam, yang kedua it'amut ta'am, menyebarkan salam dan memberi makan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi innamal a'malu binniyat ini sangat penting bagi kehidupan kita. Kalau pengen berkah dunia dan akhirat dalam urusan apapun, landasilah itu semua mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah hidup kita manfaat, keberkahan yang didapat pun bukan cuma saat kita masih hidup, saat kita kembali kepada Allah kita tetap dapat keberkahannya, bahkan hingga akhirat pun kita dapat keberkahan sebagaimana yang didapat oleh Al-Imam An-Nawawi. Amin amin ya rabbal alamin. Hadhihi niyyah wa likulli salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.